Kalau memang teman-teman mau ya, teman-teman mau memulai usaha dari rumah, mungkin bisa tulis komentar di bawah, kita up sebanyak mungkin supaya kita tahu minatnya teman-teman yang ingin buka usaha dari rumah. Saya bisa bantu kita. Jangan lupa sebelum kita lanjut, silakan di like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam acara Ayo Lebih Baik, merupakan acara kerja bareng bidang pemberdayaan jaringan ekonomi kader dengan bidang humas DPD PKS Kota Makassar. Pemirsa, pada kesempatan ini kita akan membahas suatu masalah yang sekarang banyak digeluti ya para pengusaha, yaitu bisnis kuliner ya. Di tengah pandemi virus corona yang sekarang ini, kita ketahui banyak karyawan yang di PHK, banyak usaha-usaha yang gulung tikar. Tapi di tengah pandemi ini tetap ada saja pengusaha khususnya di bidang kuliner yang eksis, bahkan mampu meraih ya keuntungan omset yang besar dalam masa pandemi ini. Nah, pada kesempatan pada hari ini kita telah kedatangan seorang tamu ya. Beliau luar biasa ya. Pengusaha muda untuk bisnis kuliner ya. Jadi saya perkenalkan seorang pengusaha yang muda ya, luar biasa. Bersama kita Kak Ranto Ari Pratama. Beliau sudah cukup berpengalaman ya menekuni bisnis kuliner. Bisa kita gali pada kesempatan ini mungkin tips triknya bagaimana bisa masih tetap eksis ya di tengah pandemi corona yang terjadi pada dunia, khususnya pada negara kita ini ya. Kak Ranto, ya kita tahu sekarang banyak usaha gulung tikar ya. Tapi Kak Ranto masih saja ya eksis, bahkan bisa meraup omset cukup besar di bisnis kulinernya. Apa mungkin yang bisa dibagi sama pemirsa ini? Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih ya. Ya. Jadi saya ini bukan orang yang luar biasa, yang mungkin biasa di luar. Oh iya, oke. Belum besar-besar amat usaha saya, tapi setidaknya ada satu hal yang bisa saya kontribusi. Mantap. Oke. Karena tidak semua orang sudah besar usahanya, jadi kita tidak perlu menunggu besar usaha baru kita bisa berbagi kepada orang lain. Saya yakin masih banyak di luar sana yang usahanya atau mungkin ada punya niat usaha tapi belum punya modal dan lain sebagainya. Gitu. Ada yang punya usaha tapi masih levelnya di bawah saya. Nah, ini kesempatan saya untuk berbagi kepada teman-teman sekalian. Jadi apa tadi pertanyaannya? Ya, di tengah virus pandemi ini banyak orang yang gulung tikar usahanya, tapi karena itu justru eksis ini, malah bisa meraup omset yang cukup besar di masa pandemi ini. Ya, jadi kalau memang tutup, kemarin kita sempat tutup ya, 3 bulan sampai awal pandemi, kita sempat tutup. Lama-lama kita tutup, ternyata banyak tim kita, karyawan kita yang berkata, ayo kita masuk misalnya. Kembali karena pandemi mati, tidak kerja juga mati. Iya betul. Pengeluaran jalan terus ya. Jalan terus. Gitu, bahkan jangan sampai gara-gara pandemi banyak yang terjerat rentenir. Ya, lebih parah lagi. Kita harus berusaha untuk tetap buka. Jadi mulai bulan Juli, nggak salah itu akhir bulan Juli kita sudah mulai buka sedikit karyawan kita sudah masukkan. Alhamdulillah bulan September ini sudah full tim, kita sudah masuk sudah masuk semua. Omset juga justru mulai akhir bulan September itu sudah mulai bagus. Jadi kalau ada yang mengatakan pandemi kemarin itu mengurangi omset, ini lebih. Alhamdulillah di bulan September ini sudah mulai normal ya. Gitu. New normal ya. New normal dan justru di bulan September ini kesempatan kita untuk mental ya. Jadi kalau kemarin kita sudah di titik ini kita berada dan kita sudah jatuh, ya kita di sini kesempatan kita untuk mantul lebih tinggi. Loncat lebih tinggi lagi. Jadi masa pandemi adalah masa kita untuk belajar
masa recovery bisnis kita. Tapi apa sih sebenarnya rahasianya gitu ya? Sehingga di masa pandemi yang lain nyusup, karena tuh malah naik. Gimana ini? Pasti kan ada beda sedikit ya caranya. Ya. Jadi kalau bisnis kuliner kemarin itu kan banyak di Indonesia oleh banyak perantau ya. Ya. Kita tahu kuliner yang sekelas dengan saya itu banyak yang di Indonesia oleh orang-orang Jawa. Dan itu banyak yang pulang kampung. Spesialis. Banyak yang pulang kampung dan mereka kesulitan untuk datang. Ya, gitu. ya. Jadi kesempatan ada peluang. kesempatan ada peluang. Iya, betul. Kurang yang buka, Ya. yang semua butuh makan gitu. Oh, iya, betul. Yang namanya hierarki kebutuhan menurut teori Maslow kan Ya. yang paling bawah itu adalah fisiologis. Fisiologis, Itu ya. Kebutuhan kebutuhan dasar. dasar. Itu makan itu menjadi hal yang utama. Mungkin kalau beli kebutuhan fisiologis yang lainnya seperti pakaian, Ya. perumahan, rumah itu masih bisa ditunda, tapi makan ini makan nggak bisa ya. Oh, jadi itu tengah kesempatan. kesulitan ini justru ada peluang di situ ya. Sangat. Artinya kuenya lebih yang besar itu bisa pemainnya sedikit. Pemainnya Ya, termasuk sedikit. Karanto ini yang memanfaatkan. Alhamdulillah. Ya. Oh ya. Terus ini kan bisnisnya lebih spesifik kemana ya? Kuliner kan ada macam-macam. Ada berapa bisnis yang sekarang sedang dijalankan? Alhamdulillah sekarang kita punya tahu tek. Tahu tek ya? Tahu tek cari itu Cari. konsepnya Buat gerobak-gerobak, gerobak ya. tenan outlet. Hmm. Ada berapa itu sudah? Itu saya punya sendiri ada 3, yang Tiga. mitra itu ada kalau nggak salah 8 sekarang yang jalan. Ya. Gitu. Selain itu kita punya ada warung juga, warung bakso rusuk. Oh, bakso rusuk ya. Wah, enak Jadi itu kita bisa makan dicoba bakso, nanti tuh bakso dan konro seperti itu ya. Oh, bakso dan kuro ya. Oh, berarti ada anu baru ya ini. Iya. Resep baru mungkin. Iya. Jadi Iya. makan bakso dan konro, orang Makassar kan suka makan konro. Oh, bakso dan konro ya. Artinya Jadi ini saya satu coba- inovasi saya baru coba- ini dalam dunia kuliner ini. Iya. Iya. Oh, terus dengan yang selama ini ya, teori-teori kan orang kan sudah tahu sebenarnya mungkin kuliner itu biasanya kan, harus tempatnya itu harus ini strategis, besar parkirannya. Nah, atau bagaimana ini? Apakah harus seperti itu? Yang Karanto jalankan selama ini bagaimana? Jadi kita kan kalau bisnis kuliner itu tergantung pasar-pasarnya kita, Pasarnya ya. pasar siapa yang mau kita sasar. Iya. Kalau yang high class ke atas ya, Iya. tentu kita harus cari tempat yang Iya. di kelas 1 gitu ya, jalan Iya. poros ya, tentu modalnya sangat besar. Iya. Gitu. Kalau saya konsepnya saya pakai yang sekarang lagi penguatan itu, saya mau coba bangun cari banyak customer di online. Online ya. Oh, jadi lebih banyak online sekarang ya karena Sekarang. orang banyak di rumah ya. Iya, via ojek online. Online ya. Gitu. Terus selain itu ya pasti kan ada strategi yang lain, artinya bukan hanya menjual ini ya, menjual makanannya mungkin sudah enak, tapi ada mungkin strategi lain yang sehingga berbeda dengan kompetitor lain nih, berbisnis dan kuliner yang sama. Seperti bakso kan sudah banyak orang jual bakso, tapi apa sih yang bedakan dengan Kak Ali ini ya, Kak Peranto ini ya, baksonya, arti dalam artian strateginya meraup omset ini. Jadi warung bakso saya itu ya, Ya. saya buat pembeda, ada rusuknya. Oh, rusuknya Jadi itu ya. kalau ada orang mau makan bakso pakai rusuk, Ya. di situ dari segi produk itu yang pertama. Yang kedua, tidak hanya bakso yang kita jual, jadi banyak menu yang lain. Oh, banyak menu. Jadi di varian menunya banyak ya. Ya, di warung bakso itu ada juga gado-gado, tahu tek, Ya. ada kita jual nasi pecel, nasi Ya. lalapan, dan yang terakhir ini Ya. kita mau buat ayam geprek, ayam crispy. Karena saya lihat di sekitar situ banyak peminat ayam crispy. Kayak crispy ya. Iya. Oh, jadi selalu ada inovasi produk-produk Iya. baru yang diluncurkan ya. Betul. Luar biasa sekali nih Karanto. Selain itu kalau masalah harga gimana? Strategi harganya, apakah harganya bersaing sama adanya atau bagaimana cara mengatur harganya? Kalau dari segi harga itu kompetitif. Betul. Saya lihat sesuai apa yang disuka masyarakat di sekitar situ, Iya. sesuai dengan dengan Artinya sesuai dengan konsumen lah ya. ya, sesuai dengan konsumen. Nah. Terus tampilannya, kayak orang bilang sih apa ya istilahnya, catchingnya gitu. Ya. Bagaimana mengemas ini bisnisnya Karanto ini sehingga tampil berbeda dan menarik ya bagi konsumen untuk mencoba, melihat, penasaran lah orang lihat dari promosinya itu. Jadi kalau makanan itu rasa dulu yang pertama, produk. Rasa ya. Produk itu harus kuat. Jadi kita buat
apa namanya buat makanan itu kemasan itu nomor 2 gitu. Kenapa? Karena yang kita buru kan repeat order. Repeat order ya, jadi buru kita buru kembali repeat ya, order ya, pembeli berulang. Kalau kemasannya bagus satu kali orang beli, ya sudah tidak ada lagi ya. Jadi selain kemasan yang paling penting itu adalah produknya sendiri. Produknya sendiri ya, harus lain daripada yang lain. Ada Harus sesuatu. harus kuat, Ada harus tambah. continue. Gitu. Kalau error sekali sebulan tidak masalah. Namanya kita jual makanan kan. Iya. Gitu. Tapi kalau dalam seminggu 3 kali 4 kali error dan itu berlanjut setiap minggu, ya itu jadi masalah. Tapi kalau sekali sebulan, saya rasa itu bisa dimaklumi oleh customer. iya. Bahkan usaha-usaha yang besar sekalipun ya kadang usaha pizza itu terkadang kita dapat overcook begitu ya. Itu nih, tapi yang penting jangan hari-hari. Tapi ada kendala nggak tentang, karena kan sekarang ini orang lebih banyak online ya, karena lebih banyak di rumah. Ada kendala nggak untuk deliverynya, pengantaran segala macam? Kan biasanya orang datang ke makan bakso langsung datang ke baksonya. Ini kan orang beli online, nyata ke rumahnya. Ada kendala nggak untuk distribusi atau deliverynya ke rumah-rumah? Oh tidak ada, Ya. tidak ada sama sekali. Justru dibantu dengan kehadiran ojek online. Ya. Ada ojek online seperti saya sebut saja ya, karena Ya. saya banyak dibantu. Tidak apa-apa kalau ini dibilang promosi. Ya, tidak Itu promosi karena memang GrabFood, orang tahunya itu. itu dengan ojek sangat cuma membantu. 2 itu kan yang. Bahkan saya punya tempat di rumah itu, saya buat cloud kitchen, jadi satu dapur itu bisa 3 brand. Oh, 3 brand, wah Rencana. luar biasa. Itu 3 brand. Jadi orang mau makan bakso ada, Ya. ayam geprek ada, Ya. mau makan tautek ada, dengan brand yang berbeda. Nah, ini satu rahasia. Bagaimana bisa mengolah itu ya? Kan ini ada berapa jenis. Meminitnya bagaimana sih? Ada berapa jenis usaha lo ini? Kuliner bukannya warung bakso aja, tapi ada tautek. Kemudian belum lagi varian-variannya. Bagaimana memilih itu semua supaya semua bisa jalan dengan baik? Tidak satunya yang jalan, satunya yang mungkin nyusup gitu. Gimana ya? Kita punya tim yang kuat, Ya. terutama tim produksi. Gitu. Iya. Jadi di tim produksi kita ada yang memang khusus untuk goreng kacang, Ya. ada yang khusus Jadi ada giling pembagian kacang. pekerjaan yang jelas ya. Jadi yang goreng kacang dia tidak giling kacang, Ya. yang goreng dan giling kacang dia tidak menjual di warung. Jadi semua ada sistemnya. Gitu. Oh, jadi jadi ada tim terbagi. Bekerja dengan sistem ya. Bekerja dengan Pemirsa, sistem. jadi bekerja dengan sistem. Jangan manajemen tukang bakso ya, manajemen yang penuh dengan sistem. Jadi semua berjalan dengan sistem. Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan bincang kita dengan Kak Ranto ini ya, kita terhubung dengan 2 narasumber lain. Beliau ini sudah membuktikan ya usahanya walaupun di tengah pandemi ini bisa eksis, bahkan bisa meraup omset yang cukup besar ya, 10 juta dalam 3 bulan usaha untuk mulai usahanya. Pertama kita hubungi ada yang melalui video call Pak Yunus ya. Beliau ini ya, sebagai informasi, dia adalah ex dari salah satu pegawai atau karyawan Bank BUMN yang hijrah menjadi pengusaha ya. Begitu banyak ya orang yang mungkin sudah nyaman di zona nyaman dengan karyawan dengan gaji mungkin yang lumayan, tapi beliau ini bisa hijrah ke jadi ke dunia usaha, jadi pengusaha dan terjun di bisnis kuliner. Beliau ini juga salah satu sekarang adalah owner dari catering ya, catering Nanreku. Pada Pak Yunus tersambung Pak? Ya, dengar suaranya Pak? Ya. Halo. Ya, Pak Yunus, jelas Pak suaranya? Iya. Ya. Halo Kak Yunus. Ya. Lumayan jelas, Ya. jelas. Ya, halo Mas Ya. Ari. Ya Pak Yunus, Bapak kan di tengah pandemi corona ini bisa eksis ya menjalankan usaha kulinernya dengan catering. Kalau orang biasanya itu catering itu ketika normal ya, ada event-event baru mungkin bisa eksis dengan banyak omset. Tapi di tengah pandemi corona ini masih bisa juga mendapatkan ya omset sampai bahkan tadi terdengar 10 juta ya, 10 juta dalam 3 bulan mulai usahanya. Bagaimana nih Pak? Mungkin bisa dibagi tips and triknya ke pemirsa ini. Silakan Pak Yunus. Terima kasih. Mas, sebenarnya sih triknya semua tadi sudah disejelaskan sama Mas Ari. Sebenarnya saya juga banyak belajar sama Mas Ari. Jadi sebenarnya kalau untuk
Kalau untuk dari segi makanan, yang pasti ya rasa yang pasti yang harus dijaga. Karena kan kita mau order ulang. Kemudian kami ada bantuan juga dengan adanya ojek online dan di masa pandemi ini sebenarnya omset malahan sebenarnya harusnya lebih besar karena orang tidak mau ke warung lagi. Orang kan maunya pesan dari rumah. Iya. Betul. Sebenarnya kalau untuk dari segi makanan itu untuk yang penting itu adalah rasa yang pertama. Kedua baru di segi kebersihan atau packing. Karena sekarang kan tidak bisa dipungkiri orang sekarang mampu membayar lebih asal makanannya itu bersih, enak, tidak ada masalah. Beda 2.000, 3.000 atau 5.000 tidak masalah. Apalagi kadang-kadang sekarang kan orang butuh paling bersih. Orang butuh yang bersihnya. Rasanya dulu, baru bersihnya. Nah, kemudian sekarang kan kalau yang sebelum masa-masa pandemi awal itu kan orang takut keluar, takut ke warung, takut kemana. Jadi orangnya pasti pesannya kemana? Pasti ke Gojek, GoFood, atau GrabFood. Seperti itu. Iya, Pak. Pak Yunus? Iya. Ya. Ini Bapak kan bisnisnya kan di rumah, Pak ya? Di rumah. Iya, betul di rumah. Mengambil space yang kayak orang yang ada mungkin lokasi yang sewa tempat dan segala macam yang strategis ya. Ini cukup di rumah saja, tapi bisa meraup omset yang cukup besar ya. Bagaimana dengan ininya Pak? Pendistribusian atau delivery-nya ke konsumen? Oh. Halo, terima kasih. Kalau untuk distribusi, halo Mas. Iya Pak. Halo. Ya. Kalau untuk distribusi, jujur saya menggunakan ada 3 sih sebenarnya. Ada 2 selain ojek online. Saya juga aktif di di WA. Jadi kan biasanya kalau untuk Gojek kan biasanya ada orderan yang di atas 20-30 orderan banyak. Kan kita masuk di catering tuh. Jadi orderannya tetap menggunakan ojek online tapi pengirimannya. Jadi pada saat nasabah juga sekarang kan juga masih hitung-hitungan juga sih walaupun sebenarnya tidak signifikan. Jadi misalnya kalau misalnya dia pesan di Gojek, misalnya dia harus bayar 25.000. Kalau dia pesan WA baru nanti kita kirim pakai GoSend, itu kan lebih enteng. Kalau misalnya ada 30 paket satu kali kirim, itu kan lumayan. Mengurangi kos Pak ya. Iya, saya kan kebetulan juga dari perkantoran, jadi saya sasar itu konsumennya untuk di perkantoran. Jadi biasanya ada beberapa teman atau bahkan dibikinkan WA di grup, kemudian masuk di situ, menu kita sharing ke situ. Nah, selain itu juga ada masuk dari GoFood atau Grab. Seperti itu, makanya omsetnya bisa sampai ya 10 jutaan tadi yang untuk 3 bulan pertama karena dibantu. Selain itu juga harus promosi di Instagram seperti itu, di Facebook, itu sangat membantu sekali. Pak Yunus, di sosial media sama ini kan banyak itu iklan promo makanan ya. Tapi apa sih yang membedakan atau mungkin ada nilai lebih dari yang Bapak tawarkan produknya atau makanan yang Bapak tawarkan itu sehingga orang konsumen itu bisa tertarik gitu untuk mencoba mencicipi makanan yang Bapak tawarkan itu. Oke, terima kasih. Kalau dari jenis makanan sih sebenarnya kan kalau yang saya sasar ini sebenarnya jenis makanannya dari daerah. Jadi makanannya itu berupa ikan tuna yang diasinkan. Kalau di kalau daerah Bugis, ikan tuna yang diolah yang diasinkan. Jadi semacam ikan asin. Nah, untuk di daerah Makassar kan banyak pendatang yang dari daerah nih, dari Palopo, dari Bone, dari Sopeng, dari manalah. Untuk daerah itu dia kepingin makan seperti itu. Yang di Makassar kan agak susah. Makanya promosinya di situ. Nilai tambahnya di situ. Iya, kelebihannya di situ. Iya,
Karena kalau untuk yang apa namanya yang menu-menu lain kan orang pada sudah dapat tuh semua, misalnya dari segi apa ayam atau apa itu kan sudah banyak di pasaran. Makanya saya ngambilnya makanan-makanan yang olahannya dari daerah. Jadi ikannya diasinkan, ikannya dikasih kuah asam kayak semacam itu, diolah menjadi makanan daerah. Jadi orang-orang yang apa namanya jarang pulang kampung, jadi jadi ingat, oh Ya, Pak ya. kayaknya seperti ini enak nih. Artinya Iya. di kampung itu Pak ya. Iya. Iya, jadi mengingat kampung halaman walaupun tidak pulang kampung seperti itu. Terus Pak, itu bagaimana dengan sistem produksinya Pak? Kan dengan mengantisipasi begitu banyaknya permintaan yang mulainya dari sedikit sampai kemudian melonjak besar, itu kan bagaimana Bapak mengatur produksi di tempat produksinya Pak? Ya, kalau untuk segi produksi memang kalau dari segi produksi untuk yang di Grab sih sebenarnya tidak bermasalah. Cuma yang biasanya kemarin dari awalnya itu yang apa namanya yang pesanan yang puluhan, biasanya 50, 60 paket. Kami konfirmasi, biasanya kan saya upload di WA atau di mana itu untuk pre-order 1 hari sebelumnya. Dan mau tidak mau harus tambah pegawai lagi, karyawan lagi, seperti itu. Luar biasa Pak Yunus ini ya. Di tengah pandemi corona ini juga bisa meraup omset yang cukup besar ya. Hanya dilaksanakan di rumah saja ya, tidak harus memiliki tempat atau lokasi. Betul di rumah saja. Ya. Mungkin terima kasih Pak Yunus ya atas sharingnya kepada pemirsa ini. Semoga bisa menginspirasi pemirsa semua untuk berbisnis kuliner juga. Oke, makasih Kak Oke, Yunus. makasih Pak. Makasih, Ya, Kak. makasih Pak. Makasih banyak Mas Hari, makasih Mas Hari. Pemirsa, selanjutnya kita akan menghubungi narasumber kita yang kedua ya. Dia tidak kalah luar biasanya. Beliau adalah Pak Munasir, merupakan owner dari catering Sahira. Dengan dari rumah juga dia berhasil menciptakan omset ya, meraup omset puluhan juta juga dalam 3 bulan pertama usahanya dijalankan. Kita sambung dengan Pak Munasir. Pak Munasir, dengar suaranya Pak? Ya, assalamualaikum. Ya, silakan Pak Munasir. Ya, Dengar Pak. ya. Oke Pak. Pak Munasir. Iya, kedengaran. Ya. Bagaimana Pak ini selama corona ini kan begitu banyak Pak usaha yang tiarap Pak ya, kalau bisa dikatakan begitu. Tapi Pak Munasir ini justru sukses ya, di tengah pandemi corona ini bisa meraup omset yang cukup besar lah. Bagaimana Pak? Mungkin bisa dibagi ke pemirsa tips and triknya, resep-resepnya seperti apa Pak? Silakan Pak Munasir. Iya, jadi kami di catering Sahira itu sebenarnya mengawali dengan konsep rantang. Jadi konsep rantang itu kita layani untuk makan siang di beberapa sekolah, kantor dan kampus. Dari rantang itu kemudian berkembang untuk hingga ke acara prasmanan seperti akikah dan syukuran. Hanya memang harus kita akui bahwa pandemi ini menelan banyak korban. Tentu bagaimanapun itu tetap berefek pada omset, karena kantor, kampus, sekolah libur, sehingga kami hanya bisa melayani beberapa rumah yang memang tidak ada lagi waktu untuk masak. Karena sebenarnya kalau konsep yang awalnya sandaran kami adalah rantang, yang rumahan pun yang setiap hari kita langganan itu beberapa harus terputus karena pandemi. Karena yang sebelumnya kantor, dia pesan rantang untuk keluarganya, anak-anaknya, suaminya di rumah, akhirnya terputus, sehingga
kami saya pikir pandemi ini mengajarkan kita untuk lebih banyak berinovasi. Jadi kalau di konsep Akika justru kita menawarkan standar COVID yang seharusnya tidak dilakukan dengan acara pertemuan secara langsung prasmanan, tetapi kita menawarkan bahwa konsep Akikah tanpa acara itu bisa dikemas dengan dos. Nah, servis yang kita tawarkan adalah selain dikemas dalam bentuk kemasan dos, kita juga siap mendistribusi ke panti. Kalau yang punya hajatan itu tidak punya panti, kita ada beberapa rekomendasi panti. Tapi kalau yang punya hajatan mau diantar langsung ke rumahnya atau dia menunjuk salah satu panti, itu pun kita antarkan secara langsung. Sehingga selama pandemi servis yang kita lakukan adalah bagaimana acara Akika itu berlangsung dengan konsep standar protokol COVID, dan kita melakukan servis full hingga ke pengantaran ke beberapa panti, karena kita selama pandemi ini konsepnya adalah Akika dikemas dengan nasi dos. Pikir seperti itu. Ya, artinya layanannya ada inovasi dari sisi layanan Pak ya, sehingga walaupun pandemi corona ini bisa juga memberikan layanan, khususnya tadi acara Akika. Selain Akika biasanya apa lagi Pak yang banyak diterima ya orderan dari masyarakat atau konsumen ini? Iya, ini sementara kita lagi tapi belum deal sih. Kita ada tawaran untuk acara di gedung itu pernikahan juga menggunakan nasi dos. Jadi setiap tamu yang masuk itu kita tidak layani dengan prasmanan. Kita tidak layani dengan prasmanan, itu juga dengan nasi dos. Jadi ya kita sampai ke konsep acara untuk pernikahan. Oh, jadi Bapak nawarkan konsep untuk pernikahan yang bukan prasmanan tapi dengan nasi dos Pak ya? Artinya? Iya, karena sebenarnya kan kalau untuk konsep acara yang besar seperti di hotel dan di gedung itu kita sudah punya standar. Kita punya standar COVID, dan teman-teman beberapa owner itu sudah menstrategikan perbanyak menu pondokan. Jadi strateginya adalah perbanyak menu pondokan, ada titik-titik, misalnya kalau kita punya acara itu perbanyak cotohnya, perbanyak baksonya, atau mungkin suku birusuknya. Hanya saja di beberapa tempat tidak bisa lagi dikontrol. Begitu tamu datang itu tidak lagi bisa dikontrol, padahal kita sudah punya strategi untuk memecah konsentrasi dari awal. Sehingga memang untuk di beberapa kondisi memang tetap kita tawarkan untuk standar COVID itu, ada yang bahkan kita menawarkan untuk konsep nasi dos. Jadi masuk gedung itu menggunakan nasi dos. Ya, intinya Pak berarti acara tetap boleh jalan tapi dengan standar protokol ya COVID-19. Artinya acara keluarga juga bisa berjalan, baik itu akikah, pengantin, dengan terlayani dengan baik makanannya, tapi konsepnya mengikuti protokol kesehatan. Mungkin begitu Pak ya? Iya Pak, iya. Bagaimana Pak? Halo? Selama ini konsumennya dari kalangan mana saja Pak yang bersedia mengikuti artinya mendapatkan layanan Bapak sesuai dengan tadi standar konsep yang Bapak tawarkan itu? Konsumen dari kalangan mana saja yang sudah sempat di beberapa yang dilayani itu? Iya, saya pikir sudah disampaikan dari dua narasumber sebelumnya. Kalau media sosial yang digunakan itu saya pikir semua sama. Kita juga menggunakan Facebook, Instagram. Hanya saja ternyata klaster konsumen itu bisa dilihat dari kanal media sosial yang kita gunakan. Kalau misalnya kan sebenarnya pelayanan utama kami yang berjalan setiap hari untuk makan siang itu adalah rantang. Jadi rantang keluarga kita jualnya lauk itu tanpa nasi. Nah biasanya pelanggan lauk itu lebih banyak dicari oleh ibu-ibu rumah tangga. Nah segmen ibu-ibu rumah tangga itu dia bermainnya di Facebook. Nah berbeda kalau misalnya ada acara seminar
acara-acara di kampus, biasanya kalau yang hubungi mahasiswa itu biasanya dia dapatnya dari Instagram, sehingga dari catatan itu ternyata memang tersegmentasi calon customer di media sosial. Ya. Jadi anak-anak milenial kalau cari itu biasanya dia carinya di Instagram, scroll cari-cari gambar. Kalau ibu rumah tangga biasanya dia lebih banyak melalui Facebook. Ya, kemudian ya kita juga sama dengan sebelumnya, kita juga menggunakan WhatsApp sebagai media sosialisasi seperti itu. Ya, terima kasih Pak Munasir ya atas apa ya yang dibagi tipsnya, satu konsep yang bagus ya, artinya pelayanan tetap bisa dilaksanakan, acara keluarga bisa tetap dilaksanakan, tapi dengan sistem konsep melayani tetap dalam taraf COVID ya, protokol COVID-19 semua bisa terlaksanakan gitu. Ya, terima kasih Pak Munasir atas berbagi dengan pemirsa ya konsep yang luar biasa tadi. Pak Munasir. Ya Pak, ya Pak. Pak Nasir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Nasir. Ya, kita kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ranto. Ya. Ya, tadi kita sudah mendengarkan paparan dua narasumber yang menceritakan secara bagaimana dia sukses di tengah pandemi corona ini dengan dua macam strategi konsep yang inovatif. Ya, bagaimana Kak Ranto melihat tadi dua narasumber itu yang luar biasa tadi konsepnya? Ya, jadi sangat bagus ya, dan itu juga yang saya jalankan. Ya. Jadi ini bisnis yang rendah modalnya. Kenapa? Karena kita jalankan dari rumah. Rumah ya. Namanya kita jalankan dari rumah, kita tidak perlu modal banyak untuk sewa tempat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita tidak perlu banyak keluarkan dana untuk membeli peralatan. Ya. Kita bisa untuk awal-awal kita bisa pakai kompor yang ada di rumah. Ya. Kita bisa pakai wajan yang ada di Ya, rumah. betul. Kita bisa pakai sude-sude ini, sude, Ya. cobek dan lain Ya. sebagainya yang ada di rumah. Oh, jadi lebih Lebih murah. Ya. Jadi setidaknya kalau kita mau jual di rumah itu Ya. ya, paling untuk awal kita hanya membutuhkan modal awal untuk bahan baku saja, Ya. bahan baku atau bahan yang kita mau pakai untuk yang ada lah di rumah bisa dimanfaatkan ya. begitu. Nanti kalau mau kita target pasarnya kita Lebih untuk baik. kelas menengah atau yang menengah ke atas, kita bisa siapkan modal sedikit untuk buat kemasan. Itu kemasan per 1000. Untuk kalau kita mau jual nasi itu jatuhnya cuma 1.400. Dengan 1.400 rupiah saja kita bisa meningkatkan kepercayaan customer terhadap produk kita, gitu. Ya. Nah, tentunya yang tadi terkait produk itu harus selesai. Luar biasa. Produk kita yang bagus, Iya. rasanya stabil, itu harus selesai di situ. Selesai dari situ Pak ya. Karanto terakhir nih sebagai bentuk kepada pemirsa ini ya. Pemirsa khususnya pemirsa yang baru ingin memulai usaha ya, baru ingin merintis ini bisnis kuliner ini. Apa yang bisa diberikan kepada pemirsa ini supaya bagaimana sih memulainya gitulah, karena kan kita sudah bicara panjang lebar, bagaimana cara memulai awalnya, gimana ini bisa ini kan ke pemirsa ini untuk dibagi gitu ya. Ya, jadi yang paling penting, yang pertama yang harus kita perhatikan itu tadi sudah saya katakan berulang kali dan juga sudah dikatakan oleh teman tadi, Kak Yunus, bahwa memang produk itu makanan itu produk harus enak dalam artian menurut customer lidah customer, bukan menurut saya, bukan menurut bapak saya, bukan menurut ibu saya, nenek saya, kakek saya dan adik saya dan orang-orang terdekat saya, tetapi menurut customer ya. Jadi kita harus selalu bertanya apa yang disukai customer sesuai dengan target customer kita gitu ya. Jadi kalau targetnya mahasiswa, jadi enaknya harus sesuai dengan mahasiswa, harus sesuai dengan harga mahasiswa, enak dirasa, enak di kantong, juga, dan setelah itu baru enak perasaannya. Kalau enak di perasaannya baru bisa nasebar. Wah, ini betul-betul ini makanan bisa direkomendit. Iya. Dan itu beda. Jadi target pasarnya kita produk untuk
orang yang kelas menengah ke atas itu beda juga. Beda ya segmennya. Jadi segmennya beda. Jadi tentukan targetnya dulu. Segmennya dulu. Gitu. Jadi tentukan target siapa, baru kita bisa buat produk sesuai dengan targetnya kita. Ya. Jadi Jangki berharap produknya itu bisa dibeli oleh semua orang. Jadi kalau kita berpikiran seperti itu, maka di situ letak kegagalannya kita. Gitu. Itu yang pertama, yang produk. Terus yang kedua adalah Tempatnya. gitu. Ya. Kalau harus besar tempatnya tidak, bagaimana? jadi tergantung ke kemampuan modal kita. Modal, gitu. ya. Jadi kalau kita mau kalau modal kita bagus, Ya. modal kita bagus atau banyak, kita bisa cari tempat yang betul strategis. Gitu. Kita bisa display, kita sewa tempat di jalan utama kelas 1. Ya. Yang harganya mungkin sewa rukonya 200 juta per tahun, itu nggak jadi masalah. Begitu, jadi meningkatkan targetnya kita juga. Tapi kalau modalnya kita artinya untuk pemula ini, kalau untuk pemula ya modalnya pas-pasan, kita bisa mulai dari rumah. Jalan dulu lah. Kita bisa mulai dari rumah. Nah itu, jadi kita sesuaikan. Jadi kalau kita mulai budget dari budget kantongnya. Jadi kalau kita mulai dari rumah, kita bisa tentukan kita mau ngapain dari rumah. Berarti kita harus ikutkan di ojek online, daftar di GoFood atau di GrabFood, itu lebih mudah gitu. Iya, Kanto luar biasa apa yang disampaikan dari Karanto. Jadi saya sedikit menyimpulkan bahwa kalau pemirsa yang ingin memulai usaha ya, tadi yang pertama adalah harus mengetahui dulu produknya yang menjadi segmen kita apa sih gitu. Ya betul ya Karanto ya. Segmennya apa dulu. Nah, setelah itu baru yang lain-lain seperti lokasi dan segala macamnya. Jadi kita harus menentukan dulu produk kita segmen yang mana yang dituju. Seperti itu mungkin karena. Iya, jadi jangan buat produk yang kita suka, tapi yang produk yang konsumen suka. Ya, luar biasa. Jadi mungkin pemirsa bisa memulai ya di rumah, jangan hanya sekedar nonton tapi mulai ya. Sesuatu yang tanpa dimulai tidak akan ada kelihatan hasilnya tentunya. Jadi mari kita memulai. Semoga apa tadi yang pemirsa ya disampaikan tadi 3 narasumber kita pada kesempatan ini ya bisa menginspirasi pemirsa di rumah untuk segera ya lakukan. Ayo kita buka usaha, khususnya usaha kuliner yang sangat menjanjikan di era masa pandemi corona ini. Mungkin itu ya. Saya potong sebentar. Kan udah mau selesai ya. Jadi mungkin ini kan belum, kalau memang teman-teman mau ya. Teman-teman mau memulai usaha dari rumah, mungkin bisa tulis komentar di bawah, kita up sebanyak mungkin supaya kita tahu minatnya teman-teman yang ingin buka usaha dari rumah. Saya bisa bantu, kita buat, mungkin kita minta komen tim humas lagi, kita buat sesi berikutnya. Jadi memang lebih detail, lebih praktik bagaimana sih caranya mendaftar ke GoFood, ke GrabFood, menganalisa produk yang tepat jika saya berada di misalnya lokasi A, begitu. Bagaimana cara menganalisa produk yang tepat untuk kita jual untuk konsumen ini, cara warna yang bagus untuk kemasan dan lain sebagainya. Itu kita bisa buat sesi khusus. Jadi minta tolong tulis komentar. Silakan tulis komentarnya karena nanti kita tentu ada tindak lanjutnya, ada session yang lebih mendalam ya. Bagaimana mulai usaha ini, mulai dari sangat detail tadi ya. Harus sangat detail, itu tadi kan cuma baru kulit-kulitnya. Nanti sesi berikutnya mungkin lebih dalam, bagaimana usaha itu ketika sudah dimulai jalankan ya. Nah itu, jadi silakan pemirsa komen apa yang menjadi undang-undangnya nantinya ketika mulai usaha ini gitu. Sekiranya begitu seperti itu ya, Karate ya. Iya. Jadi pemirsa mungkin untuk kesempatan ini demikian dulu yang bisa kita share bagi pada ini. Kita akan berjumpa lagi pada sesi selanjutnya yang dengan materi dan tentunya tema yang lebih menarik lagi. Terima kasih pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.